Bab 413. Mengganggu masalah baik CEOY. Apa tidak ada yang memberitahumu jangan menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya? Namun kali ini, Audrey tidak berhasil. Colden seperti bisa meramalkan gerakannya dulu, jadi dia menahan sepasang kakinya sehingga gerakannya tidak bisa dibuat. Perbedaan kekuatan antara kedua orang sangat jauh. Sebelumnya Audrey dapat melukainya karena Colden sedang terjerumus dalam aroma wanginya, ditambah dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba menendangnya, jadi dia secara tidak sengaja ditendang. Tapi jika trik yang sama digunakan untuk kedua kalinya, maka efeknya menjadi kecil. Ekspresi Audrey langsung berubah ketika kakinya ditahan oleh Colden. "Lepaskan aku." Colden tersenyum jahat. "Apa yang akan kamu lakukan setelah melepaskanmu? Apa kamu terus menendangku? Apa kamu kira aku begitu bodoh sehingga bisa masuk perangkapmu?" Audrey menarik napas agar memaksa diri sendiri bisa tenang. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu berkata dengan suara kecil, "Tuan Ye, aku berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Tolong kamu lepaskan aku dan bisakah kita membahas masalah pekerjaan dengan serius?" "Membahas kerja?" Colden tertawa. "Baik, bahaslah." Awalnya Audrey mengira dia sudah setuju, tapi tidak disangka dia tidak melakukan gerakan apa saja setelah mengatakan kalimat itu, malah tetap memegangnya agar dia tidak bisa bergerak. Audrey mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tapi orang yang menimpa di atas tetap tidak bergerak. "Tuan Ye, apa kamu sedang bercanda denganku?" Akhirnya tatapan Audrey menjadi dingin. Tatapan Colden menjadi semakin dingin, dia mencondongkan tubuhnya agar dapat menundukkan kepala dan jarak mereka hanya ada 1 inci. "Apa kamu merasa aku sedang bercanda?" Tekanan rendah yang dipancarkan oleh tubuhnya menyebar ke suhu di sekitar, sehingga seluruh kantor menjadi sangat dingin, seperti sedang musim dingin. Tok tok. Tepat pada saat ini, terdengar suara ketuk pintu dari luar. Audrey berkata dengan dingin, "Ada yang datang. Dia tidak akan masuk jika tidak ada perintahku." Dia belum selesai bicara, pintu kantor sudah dibuka seseorang. 2 pemegang saham yang telah berdebat sebelumnya masuk bersama dengan ekspresi meringis. "Ayo kita mencari CEOY untuk melihat bagaimana cara mengatasi hal ini. Lagi pula, aku tidak akan setuju dengan pendapatmu." "Baik, kalau begitu ayo kita tanyakan pendapat CEOY. Aku benar-benar tidak percaya bahwa CEOY akan menurutimu." Akhirnya 2 orang berjalan ke dalam dengan sikap sombong, tetapi keduanya berhenti melangkah ketika melihat adegan di sofa, lalu mata dan mulut mereka terbuka lebar karena tidak percaya dan kaget. Audrey menggertakkan gigi, "Bukankah kamu mengatakan mereka tidak akan masuk?" Sudut mulut Colden berkedut, pria tua yang menyebalkan ini. Lalu mata tajam itu melintas rasa ingin mempermainkan, kemudian Colden mencibir, "Tunggu aku sebentar." Selesai bicara, dia memeluk Audrey untuk berdiri bersamaan, lalu menariknya ke belakangnya dengan cepat. Kecepatan itu sangat cepat sehingga 2 pria tua itu tidak dapat melihat wajah Audrey. CEOY. Salah satu dari mereka sedikit malu dan tanpa sadar menarik janggut di sudut mulutnya. Sedangkan yang satu lagi tersenyum, "Yoh, ternyata CEOY kita. Keluar." Detik berikutnya, ekspresi kedua orang itu menjadi kaku karena ucapan mengusir yang tanpa sungkan itu. Ekspresi keduanya langsung berubah, orang yang masih tersenyum tadi, langsung berubah menjadi serius. "Colden, meskipun kamu adalah CEOY, tapi kamu tidak seharusnya memandang rendah senior. Apa yang disebut sebagai keluar?" Meskipun ekspresi pria yang satu lagi berubah, tapi dia tidak begitu sombong, malah menarik pria yang marah itu. "Kita sudah mengganggu hal baik CEOY, dia tentu saja tidak senang, jadi wajar saja dia menyuruh kita keluar." "Apa yang kamu katakan?" "Maksudku adalah sekarang kita sudah boleh keluar." Kamu, tidak apa-apa jika kamu tidak satu pendapat denganku di masalah kerja, mengapa hal seperti ini?" "Sudahlah pria tua,
Jangan mengganggu anak muda, cepat pergi, lihatlah tatapan Ceoye yang akan segera membunuh orang, Cech. Mereka berdua benar-benar berjalan keluar dari kantor dengan setengah menarik dan setengah mendorong karena tatapan Colden yang ingin membunuh orang. Tatapan Colden masih sangat dingin, dia tentu saja tidak senang karena ruang milik mereka berdua tiba-tiba diganggu. Bam! Pintu kantor tertutup lagi, Colden menoleh ke belakang dengan bibir tipisnya. Tetapi menyadari bahwa Audrey jauh darinya, dia berdiri di sisi lain sofa sambil merapikan pakaiannya. Karena dia baru saja ditekan di atas sofa, jadi rambut dan pakaiannya berantakan. Audrey merapikan dengan serius, kemudian mengulurkan tangan untuk meletakkan beberapa helai rambut yang di pipi ke belakang telinga. Gerakan yang sederhana ini, serta temperamen menawan yang dipancarkan membuat Colden menatapnya terus-menerus. Meskipun 5 tahun lalu, dia tahu bahwa wanita sangat cantik, tapi tidak disangka ketika dia benar-benar berubah, maka perubahannya akan begitu besar. Colden seperti kerasukan, hanya terus menatapnya. Sampai Audrey selesai merapikan baju, dia baru menolehkan kepala melihat dia. Tuan Ye, bisakah kita membicarakan pekerjaan dengan serius sekarang? Lidah Colden menyentuh rahang atasnya, dia merasa tidak puas karena tidak dapat menciumnya. Namun, setiap masalah harus dilakukan dengan jumlah yang tepat. Hari-hari mereka sangat panjang, jadi dia punya waktu untuk menempati dunianya saat ini. Setelah berpikir seperti itu, satu tangan Colden masuk ke dalam saku celana, tentu saja. Setelah mendengar ini, Audrey malah berjalan keluar. Tindakan dia ini membuat Colden mengerutkan dahi tanpa sadar. Setelah itu, Audrey membuka pintu kantor, baru kembali. Hal ini membuat Colden tertawa, perlukah begitu takut padaku? Apakah aku akan memakanmu? Tindakan Audrey menjadi diam karena ucapannya, hanya saja wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tapi ada puluhan ribu kata kasar di dalam hatinya. Apakah dia tidak akan berbuat seperti itu? Tampak dan tatapannya ketika menimpah dia di sofa sama seperti hewan buas. Mungkin ini hanyalah cara dia mempermalukan dirinya. Audrey mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya dari tas, lalu meletakkan di meja. Kita sudah bisa memulainya. Colden baru melangkah kaki panjangnya ke sana dan duduk di sofa depannya. Tentang desain kali ini, apakah Tuan Ye berencana mendesain untuk diri sendiri atau untuk keluarga? Colden tidak tahan untuk mengangkat alis ketika mendengar ucapan ini. Keluarga. Apa Audrey begitu mempedulikan situasi keluargaku? Audrey. Tak lama kemudian, dia tersenyum sambil berkata, Tuan Ye sudah salah paham, sebagai desainermu, aku ada hak untuk mengetahui keinginan kamu saat ini, selain itu, tolong panggil aku Audrey. Colden, oh, apa Audrey bukan namamu? Audrey memang namanya. Itu adalah nama yang diberikan oleh keluarga Han setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada nama Claire Sen 5 tahun lalu. Andri mengatakan nama itu sama-sama dipilih oleh keluarga Han dan memiliki arti yang luar biasa. Bagi Audrey, selain ini adalah nama pemberian dari keluarganya yang di luar ekspektasi, nama ini juga melambangkan kelahiran kembali dan nirwana. Kelahiran kembali milik dia sendiri. Dia bukan Claire Sen yang dulu lagi, jadi tidak akan lagi suka pada Colden. Aku lebih suka pelangganku memanggilku Audrey ketika kerja, terima kasih. Bersambung.